Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada barokahnya buat kita semua dan ada manfaatnya bagi kehidupan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada segitiga yang kongruen ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama kekongruenan dua segitiga, sehingga indikator pencapaian kompetensinya yaitu satu menjelaskan kekongruenan dua segitiga, dan yang kedua adalah menentukan kekongruenan dua segitiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan kekongruenan dua segitiga sampai benar, dan yang kedua menentukan kekongruenan dua segitiga sampai benar. Oleh karena itu, marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, menjelaskan kekongruenan dua segitiga. Pada bagian sebelumnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat. Itu yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka pada segitiga pun dikatakan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah perlu diuji ke-6 pasang unsur tersebut untuk menentukan dua segitiga kongruen atau tidak? Atau ada alternatif lain untuk menguji kekongruenan dua segitiga? Untuk mengetahui jawabannya di atas, mari kita lakukan pembahasan berikut. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Artinya, jika ketiga pasangan sisi-sisi sudah diketahui sama panjang, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Kita lihat ilustrasinya. Segitiga pertama dan segitiga kedua. Ini sisi pertama, ini sama dengan ini, ya. Sisi kedua sama dengan ini, dan siang ini warna kuning nih, ya. Garisnya sama dengan ini. Kalau ketiga sisi yang bersama panjang, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Yang kedua, jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen, atau biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Ilustrasinya kita lihat, ya. Sisi ini, ya, yang pinggir ini, ya, yang warna hitam sama. Kemudian sisi yang kuning juga sama, ini panjangnya, dan satu sudutnya kita ambil yang diapit ini oleh kedua sisi ini, ya. Maka ini kongruen, ya, sama besarnya. Yang ketiga, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen, atau biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Kita lihat ilustrasinya. Ini, ya, sudut yang ini sama dengan ini katanya, kemudian sudut yang ini sama dengan ini, ya, dan ini yang garis yang kuning ini, ya, sama panjang. Jadi sudut sisi sudut.
Sehingga kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Ya. Dan yang keempat, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga itu akan dikatakan kongruen, atau biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Ilustrasinya, ya, sudut ini sama dengan sudut ini, ya, sudut sama sudut ini, dan sekarang sisi mana? Sudut sisi. Kita ambil ini, ya, salah satu yang merah atau yang ini, atau yang hitam juga boleh. Ya, jadi sudut sisi, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Yang kedua, bagaimana menentukan kekongruenan dua segitiga? Untuk menentukan kekongruenan dua segitiga, perhatikan alternatif penyelesaian contoh berikut. Jika segitiga DEF kongruen segitiga KLM, di mana sudut DEF sama dengan sudut MKL dan sudut DFE sama dengan sudut LMK, maka tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Penyelesaiannya, pada segitiga DEF diketahui sudut DEF, ya, atau sudut E, jadi yang tengah-tengahnya ini, ya, kalau ditulis dengan 3 huruf DEF, kalau satu huruf yang diambil yang tengahnya saja, sudut DFE atau sudut F. Maka lagi sudut yang ketiga adalah sudut EDF atau sudut D. Kemudian pada segitiga KLM diketahui sudut MKL atau sudut K, seperti tadi, sudut LMK atau sudut M. Maka sudut yang ketiga adalah sudut KLM atau sudut L. Jadi kita dulu sudut-sudutnya, ya. Nah, pada soal tadi bahwa sudut DF sama dengan sudut MKL, artinya sudut E sama dengan sudut K. Mana sisi yang bersesuaiannya? Kita ambil pada sudut DF, karena sudut E-nya, maka sisinya adalah sisi DF, ya. Ini sisi yang ada di hadapan sudut E. Dan sudut MKL berarti sisi yang ada di hadapan sudut K adalah sisi ML, ya. Artinya sisi DF bersesuaian dengan sisi ML atau sama dengan sisi ML. Yang kedua, diketahui sudut DFE-nya sama dengan sudut LMK atau sudut F, ya, sama dengan sudut M. Maka sisi yang bersesuaiannya adalah ini, ya, bahwa sisi DE sama dengan sisi LK. Dan yang ketiga, sudut EDF sama dengan sudut KLM, artinya sudut D sama dengan sudut L. Maka sisi yang bersesuaiannya adalah yang mapit ini, yaitu sisi EF sama dengan sisi KM, ya. Tuh. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjangnya adalah ini, DF sama dengan ML, DE sama dengan LK, dan EF sama dengan KM. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Besar sudut C 80 derajat, sudut B 60 derajat, sudut Q 40 derajat, dan sudut R sama dengan 60 derajat. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, kita lihat bahwa segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Sudut C sama dengan 80 derajat, sudut B sama dengan 60 derajat. Berarti tinggal sudut A-nya berapa? Kemudian yang kedua, pada segitiga PQR, sudut Q sama dengan 40 derajat, sudut R sama dengan 60 derajat, dan sudut P-nya berapa derajat? Kita tahu bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudah ada 80 derajat dan 60 derajat. Berarti A-nya berapa?
tinggal 180 dikurangi 80 dikurangi 60 derajat, berarti sudut A sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut P-nya berapa derajat? Sudah ada 40 tambah 60 100, berarti sudut P-nya sama dengan 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Kita lihat hasilnya bahwa sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut R, dan sudut C sama dengan sudut P. Maka pada segitiga ABC dan segitiga PQR, pasangan sisi yang sama panjang, kita lihat sudut A sama dengan sudut Q. Berarti sisinya adalah sisi BC sama dengan sisi PR. Yang kedua, sudut B ini sama dengan sudut R. Berarti sisinya adalah sisi AC ya. Ini sama dengan sisi PQ. Dan yang ketiga, sudut C ini sama dengan sudut P. Ya. Maka sisi yang bersihnya adalah sisi AB sama dengan sisi QR. Sehingga pasangan sisi yang sama panjang pada dua segitiga yang kongruent itu adalah BC sama dengan PR, AC sama dengan PQ, dan AB sama dengan QR. Contoh yang ketiga sekarang. Perhatikan gambar berikut. Ya. Segitiga PQR dan segitiga DEF. Kongruen ini, ya. Kongruen segitiga DEF. Tentukan pasangan sudut yang sama besar. Kita lihat bahwa pada segitiga PQR yang kongruent dengan segitiga DEF, bahwa PR ini sama dengan DE. Kemudian sudut R sama dengan sudut D. Maka pasangan sudut yang sama besar adalah ya. Sudut Q sama dengan sudut F. Sudut Q sama dengan sudut F. Kenapa? Karena ada di hadapan sisi PR ini ya. Ini sisi PR. Kalau sisi PR sama dengan D, berarti sudut Q sama dengan sudut F. Sudut R sama dengan sudut D. Ini dari diketahui ya. Maka yang terakhir, sudut P sama dengan sudut E. Itu ya. Terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, kerjakan tugas mandirinya. Buka pada Google Classroom untuk lembar kerja 2 bab keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.